lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Dapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB, Indonesia, Rusia, dan China siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Dapat lampu hijau Dewan Keamanan PBB, Indonesia, Rusia dan China siap kepung Tel Aviv, kirim pasukan perdamaian koalisi 3 negara ke Gaza. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi menegaskan Indonesia siap mengirimkan ribuan pasukan perdamaian ke Gaza demi mengakhiri konflik antara Israel dengan Palestina. Hal ini rupanya juga didukung oleh sejumlah negara kuat dunia, salah satunya adalah Rusia dan China. Saat ini di dunia memang hanya 3 negara yang berani menentang hegemoni atau dominasi Israel. 3 negara itu adalah Indonesia, China, dan Rusia. Rusia sendiri diketahui memang tengah berkonflik dengan Amerika dan sekutunya. Hal ini akibat invasi Rusia ke Ukraina yang disebut Rusia sebagai upaya melindungi Rusia dari ekspansi NATO. China sendiri dicurigai intelijen Amerika, CIA, tengah mempersiapkan invasi ke Taiwan guna menyatukan kembali seluruh wilayah China. Sedangkan Indonesia, memang telah sejak lama membenci Israel yang masih melakukan penjajahan kepada bangsa Palestina. Konstitusi Indonesia sudah dengan sangat jelas menolak seluruh jenis penjajahan di muka bumi ini. Kendati mendapatkan intimidasi hingga ancaman dari pemerintah Israel, Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi tak pernah gentar sedikitpun untuk terus mengobarkan api permusuhan dengan Israel. Terkait pengiriman pasukan perdamaian PBB, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Mahmuti mengatakan PBB bisa merekomendasikan mengirim pasukan internasional melalui resolusi 377A. Bisa merekomendasikan untuk pengiriman pasukan, tinggal negara-negara mana yang akan berkomitmen untuk bergabung, kata Yon kepada Indonesia.com, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Resolusi 377A atau Unity for Peace, Bersatu Demi Perdamaian, bertujuan untuk menyelesaikan situasi usai Dewan Keamanan PBB gagal menjalankan fungsinya. Di kasus agresi Israel, DKPBB berulang kali gagal mengeluarkan resolusi. Mesir akhirnya memakai resolusi 377A untuk menggelar sesi khusus membahas Gaza dan meloloskan resolusi baru soal gencatan senjata. Pengiriman pasukan perdamaian harus didukung negara besar. Resolusi 377A memberi wewenang ke Majelis Umum untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal. Majelis Umum lalu membuat rekomendasi kolektif dari anggota termasuk penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan. Termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi penggunaan angkatan bersenjata bila diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Demikian poin dalam resolusi itu. Yon menjelaskan resolusi baru soal pengerahan pasukan, melalui sesi khusus Majelis Umum, bisa digunakan asal ada negara besar mendukung. Namun, keputusan semacam itu akan memicu pertanyaan siapa yang akan bersedia memulai dengan mengirim pasukan ke Gaza. Negara Arab, kata dia, juga belum tentu bersedia mengirim pasukan meski ada resolusi di bawah payung PBB. Yang memungkinkan kan hanya China, Rusia dan Indonesia, ujar Yon. Sementara itu, pakar hukum internasional dari Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan kemungkinan pengerahan pasukan PBB sulit diterapkan. Hal ini lantaran Amerika Serikat pasti akan melakukan veto kembali terhadap resolusi DKPBB tersebut. Hal ini hanya akan berhasil jika Rusia, China, dan Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian bukan atas nama bendera PBB, tapi organisasi lain. Rusia bisa saja membentuk koalisi pasukan perdamaian darurat guna menghentikan konflik di Gaza. Dalam sejarah koalisi pasukan dari beberapa negara ternyata sering dilakukan. Contoh ketika koalisi 7 negara yang dipimpin Inggris dalam upaya menghentikan kampanye militer Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte. Pasukan perdamaian juga pernah dibentuk oleh koalisi Arab untuk menghentikan pemberontakan Syiah di Yaman. Jadi pengerahan pasukan tidak selalu harus berasal dari mandat Dewan Keamanan PBB. Asal ada kesepakatan dari sejumlah negara, pasukan perdamaian bisa dikirim dalam kondisi-kondisi tertentu. Hikmanto juga mengatakan kelemahan pengiriman pasukan lewat mandat PBB, yang sangat bergantung pada pasukan negara-negara anggota. Kalau tidak ada yang kontribusi tentu sulit, ucap Hikmahanto. Dia kemudian berujar, biasanya AS yang menyumbang pasukan, tetapi kali ini AS kan di belakang Israel. Untuk bisa diadopsi, resolusi tersebut harus disetujui setidaknya 1 anggota Dewan Keamanan PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum.
Rekomendasi pengerahan pasukan PBB dari resolusi ini pernah diterapkan saat krisis Suez pada 1956, demikian dikutip New Arab. Resolusi ini mengarah ke pembentukan pasukan penjaga perdamaian pertama PBB dan membantu penghentian agresi tripartit, Israel, Inggris, dan Prancis ke Mesir dan Gaza. Fungsi Uniting for Peace ini berbeda dengan fungsi Organisasi Penjaga Perdamaian, atau Pasukan Darurat PBB, UNEF, demikian dikutip Al Jazeera. UNEF tak punya fungsi tempur dan bertujuan menetralisir konflik hanya melalui kehadiran pasukan. Pasukan penjaga perdamaian PBB kini aktif di banyak negara, termasuk Lebanon. Mereka memantau penghentian permusuhan Lebanon-Israel dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke warga sipil. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga langsung menyindir Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Barat yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di Gaza, padahal selama ini sering mendikteri. Retno mengatakan hal itu saat menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa, 12/12. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi jika mendapat gitu ya, kalau ada keizinan daripada PBB ini ya, kemungkinan negara-negara yang mungkin akan menghantar dan siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian ya sudah pasti gitu ya, Indonesia sangat siap gitu untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya, apalagi kan memang sangat aktif bertugas sebagai pasukan perdamaian juga gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.